gamenya berbasis web, makanya dibilang kasus game online. Padahal sebenarnya offline, kita cuman localhost gitu ya. Cuman dia berbasis web, nanti kita bakal bikin game pakai library Flash. Jadi kita pakai bahasa pemrograman Python lagi. Bakal kita bahas lagi nanti sedikit soal Flash, tapi langsung aja ke dasar teori dulu. Jadi pada dasarnya game online sederhana yang akan kita buat pada platform ini bakal menggunakan teknologi web development, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, HTML akan digunakan untuk membuat struktur dan konten websitenya, CSS digunakan untuk mengatur tampilan websitenya gitu ya, dan JavaScript digunakan untuk membuat logika interaktif pada gamenya. Basic aja. Selanjutnya kita mau bahas lagi soal Flash. Ada berulang kali kita gunakan library Flash ini, di mana dia merupakan framework web yang ditulis dengan bahasa pemrograman Python. Dan Flash ini memungkinkan pengembang web untuk membuat aplikasi web dengan mudah dan cepat. Flash ini juga memiliki fitur-fitur yang sangat berguna dalam membangun aplikasi web seperti routing, templating, dan penanganan form, dan sebagainya. Itu aja. Dan terakhir ada lagi bahas kita soal CSS. Salah ya, ini JavaScript ya. Jadi JavaScript di sini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web. Dan JavaScript ini digunakan untuk memanipulasi dan mengubah tampilan web secara dinamis dalam pengembangan aplikasi web. JavaScript juga sering digunakan dalam membuat fitur-fitur interaktif seperti animasi, validasi form, dan interaksi dengan API pada aplikasi web. Oke, jadi nanti kita bakal buat Interaksikum ini sebuah aplikasi game dengan judul aplikasi game tebak angka gitu ya. Nah, jadi game tebak angka ini adalah sebuah permainan sederhana di mana pemain nanti bakal menebak sebuah angka rahasia gitu, yang dipilih secara acak dalam rentang yakni 1 sampai 100 gitu. Terus pemain tersebut memasukkan tebakan tersebut melalui kolom input, nanti kita buat field text, terus nanti sistem bakal memberikan petunjuk apakah tebakan tersebut terlalu terendah, terlalu tinggi, atau sesuai dengan permintaan. Nah, terus nanti gamenya bakal berakhir kalau pemain sudah berhasil menebak angka yang dirahasiakan dan jumlah percobaan ditampilkan sebagai skor hasil permainan gitu ya. Contohnya. Cara kerjanya, jadi waktu ini kita bakal menggunakan framework Flash untuk membuat aplikasi game sederhana berbasis web dan menerapkan file HTML dan CSS untuk mengatur tampilan halaman web. Itu aja. Jadi kita mau buat aplikasi game sederhana pakai framework Flash lagi. Cuman kita bakal menerapkan nanti styling CSS buat mengatur ya, sih istilahnya, mengatur tampilan webnya jadi lebih menarik mungkin. Dan logika aplikasi gamenya nanti kita pakai Python aja. Jadi teman-teman bisa langsung aja mungkin buka VS Code-nya. Bentar. Oke, jadi kita udah buka VS Code-nya teman-teman. Boleh kita langsung seperti biasa buat dulu foldernya yang kita mau pakai. Di sini saya foldernya biasanya di Documents, kejar, terus bikin folder baru, pertemuan 7 gitu ya. Terus select folder. Terus kalau udah buat folder ya teman-teman, seperti biasa kita bakal bikin file mainnya, yakni nama filenya app.py. Jadi kita bikin file app.py. Nah, nanti file app.py ini dipakai buat menjalankan program Flash-nya. Jadi nanti function mainnya ada di sini istilahnya.
Terus kita kalau sudah, kita buat folder baru. Nah, sama kayak pertemuan kemarin, Flash itu kalau buat HTML kita pakai folder namanya templates ya. Templates itu pakai S. Saya ketik di Google biar jelas lagi. Nah, jadi nanti isi dari folder ini adalah web page atau halaman dari aplikasi web kita, di mana ada halaman utama dari aplikasi web kita itu nanti namanya index. Jadi bikin file baru di dalam folder template ini, index.html gini ya. Jadi setiap kali aplikasinya dijalanin, dia bakal ngebuka uh, file index ini sebagai halaman utama atau startup ya, homepage-nya gitu kali. Oke, lanjut aja. Kalau sudah, kita buat file baru lagi di folder yang sama. Tapi kali ini kita namain dia hasil.html. Ini ya. Jadi kira-kira gini aja buat struktur codingan kita. Gimana teman-teman? Udah pada ngikutin semua? Boleh minta reactionnya mungkin yang udah sampai sini. Oke ya. Oke, thank you. Nah, sekarang biar apa namanya? Bentar. Nah, biar mempermudah aja teman-teman. Jadi saya udah sediain di sini di forum pertemuan 7 ada istilahnya Pagebin. Nah, jadi bisa teman-teman langsung buka aja salah satu. Itu buat masing-masing apa namanya? File ya. Tapi salah ya. Bentar. Nah, boleh-boleh teman-teman boleh teman-teman copy dulu sebagian yang untuk index.html dan app.py, tapi yang buat satu lagi bentar. Kayaknya ini beda nih. Saya belum copy. Kok apa ya? Oke, udah bener kan? Nah, oh ya, oke. Aku udah update lagi buat Pagebin-nya. Jadi boleh teman-teman ikutin aja. Jadi sesuaiin ya sama filenya. app.py buat Pagebin app.py, index.html sama Pagebin-nya dan hasil juga sesuaiin. Di app.py di sini, bentar, di sini di select aja, di paste, index.html, di copy, paste, di save. Jangan lupa ya teman-teman, di save juga. Habis di paste source code-nya langsung di save.
codingannya. Nah, kalau udah mestinya begini teman-teman. Jadi app itu cuma ada 42 line. Jadi HTML juga 42 line dan hasil di sini 53 line. Nah, jadi intinya tuh kalau kita buka codingannya dari app.py kita bahas sedikit aja. Jadi intinya kita pakai apa namanya? Library Flash, terus kita bakal nanti buat sebuah session gitu ya. Dimana nanti ada range dari angka yang kita bakal tebak ini, yakni di sini variabelnya antara 1 dan 100 dan dia random integer gini ya. Jadi dia bilangan bulat. Terus ada juga disimpan variabel buat attempts atau percobaan kita. Nanti kita panggil indeks HTML ya. Terus ada nanti function di sini untuk function tebak, di mana nanti kita bakal ambil nilai yang udah di generate, terus kita bakal uh, return gitu ya. Kalau misalkan angkanya di sini ada kasus di mana kalau misalkan field text yang kita isi itu kosong nanti, maka nanti bakal di refresh balik ke indeks HTML, terus timesnya bakal ditambahin. Selanjutnya jika kalau misalkan angka yang kita isi di field text nanti udah sesuai nih sama apa namanya angka yang udah di random generate tadi, bakal nanti dikasih pesan selamat Anda berhasil menebak angka. Terus sessionnya di apa variabelnya dikosongin lagi, dikembalikan dari nol lagi. Kemudian jikalau misalkan angka tebakan ini angka yang kita tebak di field text-nya itu terlalu rendah dibanding dengan angka yang di generate, maka bakal dikasih pesan nanti tebakan Anda terlalu rendah, kebalikannya aja else di sini kalau angka tebakan nanti lebih tinggi daripada angka yang di generate, maka tebakan Anda terlalu tinggi. Terus kemudian bakal dikembalikan nilai dipanggil maksudnya nilai apa namanya? Halaman hasil.html di mana nanti ada tampilkan pesannya antara salah satu ini dari 3 if case gini ya. Terus HTML diambil buat berapa banyak percobaan kita udah mencoba. Kayak gitu aja. Terus di bawah ini ada buat untuk riset di mana kita bakal kalau misalkan di riset aplikasinya bakal dikembalikan nilai angka generate sama attempts-nya dan kita kembali panggil halaman indeks atau halaman utama. Di sini ada function buat ngejalanin plusnya. Gitu aja. Kilas buat HTML ini. Jadi intinya kalau di atas ini yang sebagian besar adalah untuk styling atau CSS. Jadi biasanya CSS itu dimasukin kalau di HTML langsung dimasukin di baris header gini, head, terus dimasukin di style. Nah, biasanya juga kadang bisa di luar dari file HTML, jadi kita bisa buat file CSS sendiri. Cuman karena style-nya dikit, jadi ya udah kita pakai di sini aja. Terus ada title-nya di atas tebak angka, nanti buat di apa namanya tab-nya, tab browsernya. Terus di sini nanti ada sebuah header di mana kita udah sediain ya tadi ada header, ada warnanya, stylenya. Terus ada teksnya di sini silakan masukkan angka dan dia membuat sebuah form. Bentar, begini. Bentar. Form gini. Oke deh. Benar. Oke. Jadi dia buat sebuah form di mana ada baris pertama yakni sebuah input atau text field yang kita bisa nanti kasih. Dan ini merupakan angka tipenya. Dan dia nanti dimasukkan ke variabel tebakan di mana nanti kita bisa milih angka dari 1 sampai 100. Dia juga required gitu, harus diisi dan ada nanti dibuat tombol dengan judul tebak
dan dia nanti nama variabel submit. Kemudian di file yang terakhir ada hasil di sini, di mana selain dari CSS-nya, intinya kita ngeprint variabel pesan, di mana pesan ini tadi di Python app itu ada 3 kemungkinan, terlalu tinggi, terlalu rendah, atau selamat. Terus kemudian kita bakal juga kasih print jumlah percobaan ya, di mana setiap kali kita mencoba attempts-nya bakal naik, variabelnya inkrementasi ya. Nah, jadi ditampilin juga di sini. Kemudian kita buat sebuah tombol di sini dengan style di judul sini A gitu ya. A itu di sini. Style buat buttonnya namanya kita namain A aja. Di mana tombol yang di atas ini namanya coba lagi. Dan mulai ulang, ada tombol di bawah selanjutnya, tombol mulai ulang untuk function reset di Python app. Jadi kalau kita mau restart atau buat istilahnya mau restart atau gimana sih? Atau mau apa namanya? Nebak angka yang lain gitu ya, udah nyerah ceritanya. Nah, kita bakal pencet tombol mulai ulang ini. Kalau udah begini, teman-teman bisa langsung aja buka apa namanya? File app.py. Ada apa nih, Faiz? Nah, Itu yang indeks kayaknya beda dah Kak kita. apa itu? Saya cuma sampai line 38, kita nggak ada button. Ya, kamu coba buka lagi deh, apa namanya? Facebin-nya. Tadi aku barusan update. Bentar, mana sih? Mana ya? Masih sama Kak? Masih sama. Iya. Ini udah. Refresh dulu halamannya, gitu ya. Refresh dulu page-nya, terus buka lagi indeks HTML. Bisa sih, beda. Tadi kan aku Di saya aktifin. belum belum keganti, masih 38. Ya udah nih, gini aja deh. Nah, dah. Nah, Buka di oke. Google Chat aja, Oke, langsung. Kak. Tadi kan saya juga copy di sini ya, buat praktekin aja. Jadi biar simple aja, nggak capek juga ngoding. Aku belum makan kebetulan. Jadi biar cepet aja teman-teman. Udah close. Ini ya. Pastiin dulu udah sama ya, line 42 dia di sini. Ada CSS style-nya di sini dia. Mungkin tadi nggak ada CSS style ya makanya kayak line 32. Atau mungkin button-nya dia nggak ada CSS-nya atau gimana tadi. Intinya nanti teman-teman bisa ganti di sini CSS-nya, tapi boleh kita jalanin aja dulu di file app.py. Langsung aja kita diklik atas kanan ini run Python file. Nah, kalau berhasil mestinya kayak gini. Jadi seperti biasa ada serving flash app.app debug path on terus running on HTTP. Nah, kita copy apa namanya? Linknya gini ya. Terus kita buka di browser sini. Nah, kalau udah tampilannya mesti begini teman-teman. Kelihatan kan ya? Jadi ada judulnya di sini tebak angka, terus di tab-nya juga tulisannya tebak angka di sini. Jadi judul tab browsernya. Terus ada prompt-nya, silakan masukkan angka tebakan Anda dari 1 sampai 100 gitu ya. Kita bisa aja langsung coba di sini. Ini dia ada uh, apa namanya? List ya. Kurang tahu. Pokoknya dia kita bisa select pakai mouse begini atau kita bisa pakai keyboard. Jadi maksimalin sampai 100 doang sesuai dengan kebutuhan kita. Ini tadi di file index.html ya. Jadi tampilan halaman utama ini adalah tampilan dari file index.html di mana kita disuruh nebak angka. Jadi pertama kita mau coba dulu strateginya tuh divide and conquer kalau nebak angka gini. Jadi kita ambil tengahnya dulu dari 1 sampai 150. Ternyata tebakan Anda terlalu tinggi. Berarti angkanya ada di bawah 50 gitu ya. Angka yang
di generate. Nah, kita mau tebak di bawah 50 tuh antara 1 sampai 50, tengah-tengah itu 25. Jadi kita enter 25. Nah, ternyata angkanya terlalu rendah. Berarti nilai ini ada di antara 26 sampai 49 gitu ya. Kita kasih aja di sini dia di berapa nih? Misalkan 35 gitu. Terlalu rendah, berarti dia ada di 36 sampai 49. Kita coba lagi misalkan 42. Terlalu rendah berarti ada di 43 sampai 49, kita 45. Terlalu rendah masih, terus 47. Oh, masih rendah antara 48 atau 49 ya. Misalkan 48. Oh enggak, berarti pas banget 49. Nah, kalau berhasil kita nebak, berarti ada promnya di sini, selamat Anda berhasil menebak angka 49 dalam 9 percobaan. Gitu ya. Kira-kira begini aja teman-teman. Aplikasi sederhananya. Gimana, ada yang bermasalah Bang Berlin? Kenapa? Bang, ini pas diklik di websitenya nggak jalan, Bang. Gimana tuh maksudnya? Coba Coba saya screen. screen aja. Nah, teman-teman bisa coba terus di screenshot aja dari hasil percobaannya. Ada gak, Bang? Ya, kelihatan kok. Lanjut. Coba diulang sih. Coba. Boleh. Nah, ini kan di copy kan? Enggak, Bebas, kontrol klik boleh, copy boleh. dia nggak jalan. Udah, kenapa tuh? Oh, kamu mau coba yang ini deh. Yang apa sih? Bentar ya. Yang sintaks itu. Bentar. Sintaks ini flash dash app spasi run. Coba di VS Code-nya. Ya, sebentar buat SSnya sebentar dulu. Mungkin biar ada kerjaan dikit ya. Aku tambahin dulu tugas lagi. Udah buka VSS aja langsung. VS Code-nya. Gimana, sorry? Kamu nggak share screen VS Code-nya soalnya, jadi nggak ketahuan. Oh, iya kah? Iya. Langsung aja satu layar nggak apa-apa. Kayak gini, Bang. Coba di-kill dulu terminalnya. Oh, Coba jalanin lagi. Kenapa tuh? ini diklik atau Ya, kontrol klik aja langsung nggak apa-apa. Coba. Udah, kenapa tuh? banyak banget? Template not found index.html. Apa penamaan filemu? Coba lihat foldermu. Folder apa tuh, Bang? Apa codingannya? Template-nya pakai S. Itu kamu salah, template test. Template test. Sorry. Nah, di situ dia. Template test. Kan udah diketik chat tadi ya. Di template test. Nih kan tadi udah diketik di chat. Template test. Belum dong, Belum ya? Coba lihat Google chatnya, chat Gmail-nya. Nah, gitu. Ya. Sorry. Rename dulu nama foldernya, sesuaiin. Nah, save. Di kill dulu terminal tadi, atau enggak? Ya udah bisa. Lanjut. Oh, udah. Udah berhasil ya. Ya, penamaan itu agak penting karena ini istilahnya bootstrap ya. Jadi ada aturannya kalau mau pakai bootstrap flash gini. Oke, makasih, Bang. Ya, oke. Berarti mungkin biar ada kerjaan dikit teman-teman, biar ada kreasi ya. Saya mau teman-teman gini aja. Kan tadi kita di indeks HTML sama hasil HTML ada istilahnya CSS ya. Nah, sama teman-teman ganti aja di sini misalkan
buttonnya kita ganti warnanya, misalkan yellow gitu, atau bebas terserah teman-teman pilihannya. Jadi boleh diganti untuk warna tombol, terus misalkan kita mau nambah apa lagi, font gini ya, mungkin ganti apa, misalkan kita ganti Calibri. Waduh, semuanya semua. Ini ya, nggak kedetek gitu. Gini aja, teman-teman eksperimen aja dikit, terus misalkan ini kan color ini buat warna tulisannya bisa ganti juga, misalkan apa nih yang bagus kombinasi kan ungu sama merah gitu ya. Nah, coba di save, terus kita buka lagi, refresh. Nggak bisa, harus dijalanin lagi. Oh, nggak mau. Ada mana tuh? Sebentar. Satu pede kan buat debug, tapi dia nggak mau ganti warna. Nah, button itu sesuai button, buat button oke. Coba ya, bener ya, SDS debug, mesin komen. Oh iya, oh masih nggak mau. Oh, jangan-jangan ini kodikan gue masih jalan. Iya cuy. Nah, bentar. Iya ya benar. Oke, jadi teman-teman masih bisa ganti aja font family di sini. Misalkan apa nih? Oh, Helvetica coba. Helvetica. Oke. Terus kita lagi. Apa ya?
ya. Oke. Nah, boleh deh teman-teman simpel aja pokoknya karena tadi gampang aja ganti background color buat tombolnya aja terserah. Terus di hasil HTML ganti background color buat style A sama buat hovernya. Ini yang bedain ini maksudnya kalau kita apa namanya akan kita nebaknya. Terus kan kebuka halaman hasilnya. Nah, jadi bedanya yang di atas ini dia buat tombol sebelum kita pencet, terus kalau kita arahin kursornya hover ya, dia berubah warna jadi bawah gitu. Kawan kita juga bisa ganti kalau misalkan di hover gitu ya, colornya berubah jadi hitam gitu. Misalkan black gitu. Nah, kita refresh lagi. Nah gitu ya, berubah warna fontnya jadi hitam. Atau misalkan kita ganti jadi warna putih di sini, terus ininya jadi warna merah. Nah, boleh teman-teman coba-coba aja. Jadi berbeda dikit, ganti buat stylingnya. Cuman gak banyak ya. Gue juga masih termasuk tadi. Cuman coba-coba aja. Jadi sebagai activity, saya belum buat. Tapi intinya screenshot langkah-langkah pengerjaan sama ubah tampilan style CSS, index.html dan hasil.html. Jadi pertama-tama kita mau screenshot di sini adalah apa namanya? File app.py, terus file index.html, terus file hasil.html, terus output di terminal Explorer di VS Code boleh tuh. Terus output di terminalnya. Kenapa? Terus tampilan halaman web di aplikasi awal gitu ya. Index.html sama tampilan halaman web index.html sama tampilan halaman web hasil HTML. Oke. Nah, buat activity mungkin gini aja. Jadi rubah tampilan style CSS index HTML sama screenshot langkah-langkah pengerjaan praktikum beserta outputnya. Yang di screenshot antara lain codingan file app.py-nya, codingan file index HTML, codingan hasil HTML, terus Explorer di VS Code-nya. Jadi kelihatan tadi ada folder templates-nya. Terus output di terminal VS Code pas kita jalanin kan ada link itunya. Pas kita jalanin tadi codingan app.py, ada linknya di terminal kita screenshot, terus sama halaman web pas kita buka awal ya, tampilan di sini sama tampilan yang di halaman tebak gitu ya. Oke. Kalau perlu teman-teman coba sampai misalkan ketemu. Jadi
5. Nah, jadi kalau udah ketebak gitu ya, boleh di screenshot juga. Oke. Tampilan halaman web saat berhasil menang. Saat menang. Oke. Jadi gini aja buat activity sama apa lagi? Buat laporan akhir. Jelaskan perbedaan fungsi CSS gini ya. Nah, boleh nih, gini aja. Jadi buat laporan akhir, sekarang tanggal 22, 1, 2, 3, 4, 5, tanggal 27 ya. Jadi, saya minta teman-teman buat jelasin perbedaan fungsi CSS dan HTML pada Bootstrap class praktikum. Ini kan tadi sebenarnya satu file ya, cuman codingannya akan sendiri ya, CSS ini. Terus teman-teman boleh langsung aja jelasin logika program dari screenshot di activity ada berapa nih. Nah, boleh teman-teman jelasin aja. Boleh baris per baris, boleh per screenshot asalkan dapat gitu ya. Dan sesuai dengan pengetahuan teman-teman kalian. Mungkin gitu aja buat praktikum kita kali ini. Sehingga pada jelas. Semoga teman-teman pada paham. Flash ini bisa dipakai buat bagi bootstrap aplikasi web gitu ya. Sederhana. Dan bisa dibikin bagus juga dipakai CSS begini. Mungkin bisa dikembangin jauh lebih lagi, tapi kita simpel aja begini. Kiranya mungkin teman-teman bisa ngerjain activity dan laporan akhir sekalian kalau perlu. Jangan lupa kerjaan pretest post test. Oke, pretest post test udah pada semua ya. Lagi. Mungkin ada yang error masih ada atau aman semua elementary action-nya? Ya kenapa Bang Ibnu? Waduh. Ini activity-nya kenapa? Bisa di screenshot aja. Oh ya, soal buat minggu depan kan mestinya ujian ya. Jadi praktikum kita mungkin bakal ditunda teman-teman. Sampai kapan sih? Ujiannya? Jadwal UTS. Bukan. UTS itu sampai 14 Juni di tanggal kalender BAK. Jadi mungkin kita bakal ketemu minggu praktikum terakhir ujian ini di tanggal 19 Juni teman-teman, kemungkinan besar. Tapi selebihnya nanti mungkin bakal diinfoin lagi. Karena ujian tengah semester di sini 3 minggu ya sesuai dengan jadwal BHK. Jadi 19 Juni kita bakal ada ujian praktikum pejar pemrograman jaringan. Dan detailnya nanti saya bakal kasih di waktu menjelang praktikum. Secepatnya sih saya bakal kasih. Cuman sebagai modal teman-teman nanti buat ujian, saya juga bakal buka lagi buat apa namanya activity teman-teman yang udah dikerjain di pertemuan 1 sampai 6. Saya bakal buka lagi. Jadi teman-teman bisa buat bacaan gitu ya. Baca buat activity sama laporan akhir teman-teman sekalian, bisa buat pelajarin lagi. Kiranya teman-teman bisa nanti ngerjakan praktikum ujian dengan lancar ya dan aman ya. Oke, kira-kira gitu aja. Terima kasih teman-teman yang udah ikut praktikum pertemuan 7 kali ini. Kurang lebih ya mohon maaf. Makasih yang udah ngerjain pretest, post test, dan activity. Ditunggu pengerjaan laporan akhirnya. Ini pertemuan terakhir kita buat pertemuan materi. Jadi kiranya selama 7 minggu pertemuan 7 minggu kita belajar
pemrograman jaringan ini materi-materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kiranya bisa dipakai buat kedepannya juga. Misalkan mau dikembangkan nih, mau jadi penulisan ilmiah. Kalau yang masih belum atau mau dijadiin skripsi juga bisa pakai Flash gini ya. Dan misalkan mau pakai praktikum-praktikum yang lainnya juga yang kita udah coba dalam 7 minggu pertemuan kali ini. Dan semoga teman-teman lulus ujian tengah semester dengan lancar aman ya. Amin. Selebihnya saya tutup praktikum pertemuan 7 ini. Terima kasih teman-teman yang udah ikut. Bagi yang udah mengerjakan pretest, post-test, dan activity, saya persilakan untuk leave Gmail ya. Oke. Dan bagi teman-teman yang mungkin masih mengerjakan activity, saya nunggu aja di Google Meeting. Bang, sorry bang, boleh ke ACT-nya nggak tadi? Belum Kenapa? boleh lihat ACT-nya nggak? Oh, masih belum Makasih. di SS. SS-nya langsung. ACT doang bang. Iya, ini nih. Langsung di screenshot aja, dikasih ke grup. Ya,